الحياة في حبك نعيش كل السعادة. يا رب السماوات يا نبع الحنان، بذكرك نحيا في كل زمان. يا الله العظيم يا نور الهدى، في رحمتك نجت فرحا ونجاة. في كل لحظة نذكر اسمك يا رب الكون يا نبع النور، بذكرك نزداد إيمانا وسلام. يا الله الكريم يا خالق الأنام، تملي معك يا نور الحياة، في حبك نعيش كل السعادة. بذكرك نغني يا رب السماء، في رحمتك نجد فرحا بلا انتهاء. يا شفي القلوب يا مصدر الأمان، بفضلك نرتقي في كل مكان. في صلاة الفجر ندعوك يا كريم يا نبع الخير، يا الله الرحيم في كل لحظة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya cintai, salam hormat kepada semua, kepada Ibu Desi, kepada Mas Nur, saya panggilnya Mas karena kita satu alumni, satu jurusan, cuma beliau lebih senior dari saya. Dan saya berbahagia, tadi sudah disampaikan bahwa dengan institusi ini sudah sangat lama, bukan hanya di Bandung, tapi kadang-kadang sampai ke Jogja, kita sama-sama begitu. Pada kesempatan ini, sengaja saya buat khusus ceramah kali ini, karena ditelepon oleh Mas Nur, saya buat khusus, saya racik khusus dalam 2 hari ini, yaitu dengan judul adalah bekal setelah Idul Fitri. Saya akan memberi bekal bukan berupa uang, bukan berupa motor, tetapi bekal yang mudah-mudahan ini memberi manfaat bukan hanya pada saat Idul Fitri, tapi setelahnya dan seterusnya. Izinkan saya untuk berdiri karena saya harus membaca ini, dan kalau tidak keberatan pula, mohon maaf adik-adik, saya ada di belakangnya. Saya posisi di sini biar saya bisa melihat secara langsung. Nanti saya akan berbicara 7 poin, mulai dari mukadimah. Kemudian bagaimana kalau kita sebagai pemimpin, kemudian kita harus berlaku adil dalam perniagaan, kemudian jangan lupakan sesama, dan tawadu juga jangan sombong. Kita harus tetap menghormati orang tua, dan penutupnya kita harus unik. Nah, lihat aja penutup ini yang paling benar. Mari kita lihat. Mukadimahnya saya ambil dari surat An-Nahl ayat ke-78. Walau akhrajakum. Jadi di sini mau menunjukkan Allah, kalau di sini kalau ada Pak Ustadz masih ingat waktu dulu, oh ini sebagai mubtada, akhrajakum itu dia menjadi khobarnya. Jadi Allah mengeluarkan kum, artinya itu kalian. Jadi kalau ada yang suka bicara jajak kalau khairon kasron, kalian kepada laki-laki. Kalau perempuan harus pakai ki, jangan lupa, gitu. Jajak kilah, gitu ya. Tapi kalau ada yang meninggal, Allahumma gfirlahu, begitu. Kemudian kalau yang meninggalnya perempuan, Allahumma gfirlah. Itu semua seperti kum, yaitu statusnya domir, kata ganti. Jadi Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna sa'i'an, dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, sa'i'an, tetapi karena adalah menjadi tidak mengetahui suatu apapun. Wa ja'ala lakumul
sam'a wal absara wal afida. Ada 3. Dia menjadikan kalian pendengaran. Kalau yang sudah pernah mengurus bayi akan tahu nomor 1 bayi itu dikasih pendengaran. Maka sering kemudian dikasih bunyi-bunyian belok kiri, dikasih bunyi-bunyian kanan belok kanan begitu. Pendengaran. Baru penglihatan, makanya digantungin yang warna-warni, warnanya harus menonjol gitu ya. Merah, betul-betul merah, kuning betul. Untuk mereaksi matanya atau disebut penglihatan. Nanti mulai dewasa hati nuraninya disusun seperti itu oleh Allah, pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur ma'ala. Kalau istilahnya semoga atau supaya kalian taskurun, orang-orang yang bersyukur. Tapi karena orang-orangnya sudah diganti dengan kum menjadi cukup sekali, jadi tidak dibaca la'alakum semoga supaya kalian orang-orang yang bersyukur, tidak, langsung saja agar kalian bersyukur, begitu. Jadi dari kalimat surat An-Nahl ini, nomor 1 dapat kita ketahui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak menjadikan. Tidak menjadikan kita memiliki pendengaran, penglihatan dan hati yang syariatnya kita telah dikeluarkan, akhroja, dikeluarkan dari perut ibu kita. Oleh karena itu dimulai dengan pernyataan ini agar kita sadar apa yang harus kita sadari. Pertama, bahwa kita harus bersyukur kepada Allah atas rahmat yang diberikan kepada kita. Itu nomor 1. Yang kedua, kita bersyukur kepada Rasul karena Rasul telah membawa agama Islam kepada kita. Dan yang ketiga, syariatnya orang tua yang tadi disebutkan di dalam An-Nahl. Orang tua yang dulu telah mengandung. Bayangkan, mengandung itu bukan hal yang gampang. Enak aja di laki-laki di sini ya. Ibu-ibu di sini berat sekali kalau sedang mengandung. Tidur aja tidak bisa melungkup. Kemudian ketika melahirkan harus berlumuran darah. Bahkan di antaranya ada yang bisa sampai wafat pada saat dia melahirkan. Jadi syariatnya kehadiran orang tua ini, terutama ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, menjaga. Sampai sekarang Mas didik seperti ini, itu bagaimana ibu mulai dulu mengandung, melahirkan sampai besar, kecil, pipisnya dan sebagainya semua diurus. Pasti itu. Kurang apa gitu ya. Oleh karena itu tidak ada kata lain untuk membalas kebaikan ibu itu. Tidak bisa dengan harta, tidak bisa hanya dengan memberikan sesuatu yang terlihat, tetapi dengan kita menjadi orang baik, dengan kita menjadi orang lurus, menjadi orang yang diterima masyarakat, yang kemudian kita menjadi orang yang berguna bagi seluruh manusia, ibu kita sudah senang. Lebih dari cukup, begitu. Dan yang keempat yang akan saya sampaikan sore ini adalah apa itu Idul Fitri. Nah, Idul Fitri besok itu harus diisi dengan langkah yang baik sesudahnya, sesuai dengan tuntunan Islam. Jangan sampai ketika bulan puasa kita taraweh, kita witir, kita khatam Al-Quran. Setelahnya kita belum lagi. Ketika Idul Fitri lewat, puasanya sudah lupa lagi selama sebulan. Kebaikan-kebaikan yang dibina, yang dididik selama Idul Fitri lupa lagi, ya itu yang nggak boleh. Kita harus istiqomah. Oleh karena itu sebaliknya kalau saya kepada teman-teman, kepada sahabat, kalau selama bulan puasa jangan jor-joran. Naik-naik. Dulu jarang sholat, sekarang sholat. Dulu sholatnya cuma yang wajib aja, sekarang tambah sunnah, tambah sholat malam sedikit. Jangan kemudian ditambah lagi, saya harus khatam 5 kali dan sebagainya. Nanti sesudah puasa, jangankan khatam sekali dalam 11 bulan sisa, baca pun jangan, itu nggak boleh, tidak istiqomah. Kalau mau naik satu level, tapi istiqomah apa yang dilakukan selama bulan Ramadan dilakukan pula 11 bulan sisanya, itu baru ada kebaikan. Nanti insya Allah tahun depan kita naikkan lagi, Ramadan tahun depan kita naikkan lagi, terus seterusnya. Maka insya Allah akan tercapai. Karena naik terlalu cepat pun berat.
yang tidak biasa baca Al-Quran, bulan puasa bacanya berhatam-hatam beberapa kali, ternyata ketika mulai selesai Idul Fitri terlalu berat dilaksanakan karena dengan kehidupan yang kembali lagi normal dan seterusnya. Oleh karena itu setelah Idul Fitri selesai, lakukan sesuai dengan tuntutan Islam agar kita memperoleh keberuntungan. La alakum tatakun, mulai dari situ. La alakum taskurun. Begitu di dalam ayat. Semoga kita jadi orang bersyukur, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Maka persiapkanlah diri kita setelah Idul Fitri ini. Dan yang paling utama adalah menegakkan kebenaran, dan itu paling sulit. Yang saya bicarakan bukan masalah kebenaran yang besar-besar yang ada di medsos, bukan. Kebenaran di dalam diri kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, itu tidak mudah. Berusaha untuk kita jujur aja pada pasangan kita, itu bukan hal yang mudah, percaya. Gitu kan? Betul. Nggak mudah, percaya. Jadi ya saya bilang itu karena saya merasakan, itu bukan khawatir. Jangan khawatir. Baik. Masih mukadimah. Robbana, roba atau dari robun, Tuhan, nah itu kami. Wahai Tuhan kami, karena ya-nya dibuang. Harusnya ya robbana, ya-nya dibuang, tidaknya dibuang, munada yang ada. Robbana, wahai Tuhan kami, la tujid qulubana, rasanya sering ini dengan iya. Janganlah engkau jadikan hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerah kami kepada kami rahmat dari hadiratmu. Innaka, inna sesungguhnya, ka engkau, sesungguhnya engkau, anta engkau lagi. Kalau ada dua engkau, bahasa Arab artinya apa? Itu tauhid, itu dikuatkan, boleh diselipkan. Sesungguhnya, benar-benar boleh. Engkau Al-Wahhab, Maha Pemberi, begitu. Jadi ini doa yang sering dibacakan. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya semoga setelah kita berbuat baik dan meluruskan cara kita beribadah di bulan Ramadan, nanti setelahnya tetap lurus, begitu. Jadi doa ini menghendaki agar kita melakukan sesuatu yang sudah baik tetap akan menjadi baik. Dan ingat, doa itu pada konsepnya bukan kepada orang lain atau kepada Tuhan. Doa itu kepada diri sendiri, kepada kelompok kita. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu mengendap atau ada, bermukim di dada kita, di kelompok kita, lebih dekat dari materi kita. Jadi tidak perlu sambil berteriak sebetulnya, sambil berdoa itu. Sambil kemudian kita merintih kepada kolbu kita, itulah doa konsep. Jadi yang didoakan siapa? Diri kita. Walaupun ucapannya meminta kepada Allah, janganlah kau jadikan hati kami berpaling. Artinya, ya semoga hati ini tidak berpaling. Ketika besok lusa ingat, oh ya saya berdoa supaya hati kita tidak berpaling gitu. Engkau telah berikan petunjuk, iya saya kemarin telah mendapatkan kenikmatan selama Ramadan. Saya jangan lupa lagi. Nah, jadi berpikir ke diri sendiri. Doa itu adalah sesuatu kepada diri sendiri. Oleh karena itu kalau bisa, apa yang diucapkan dalam doa itu yang saudara-saudara mengerti, sehingga doanya masuk. Apa yang diminta itu jelas, bukan fiksi, tetapi yang diminta itu sesuatu yang jelas. Jadi minimal setelah selesai ini nanti doa-doa yang sering saya baca, coba cari bukunya. Ini dari mana sih asalnya? Saya ingin tahu artinya gitu. Itu bagus. Ya. Mari kita lihat. Selesai ini mukadimahnya, saya nyelipkan satu sebagai pemimpin atau leader. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatakhidu bitonatan min dunikum. Janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalanganmu. Artinya, ketika saudara mau mengangkat seseorang, kalau sudah jadi pemimpin, suka tidak suka, saudara harus punya keberpihakan kepada yang muslim. Selama masih ada muslim, pilihlah muslim. Kalau tidak ada terpaksa silakan.
mau pilih bule, mau pilih apa, terserah gitu ya. Tetapi selama yang punya kemampuan yang sama masih ada muslim, pilihlah muslim. Janganlah kamu mengambil teman kepercayaan. Teman kepercayaan itu termasuk anak buah dari orang-orang di luar agamamu atau di luar kalangan. Karena apa? Di sini misalkan la ya'lunakum khonalan, mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagi kita. Gitu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Artinya ketika kita mendengar, kalau saudara lihat di WA group atau di mana, suka ada yang namanya Islamophobia, yang benci kepada Islam. Itu yang terucap dalam hatinya lebih besar dari itu, kebencian. Jadi di sini dikatakan sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Artinya hati dia lebih parah daripada yang dia ucapkan. Padahal yang diucapkan sudah Islamophobia. Sungguh kami telah menerangkan kepada ayat-ayat kami jika kamu berpikir. Jadi ini saya ambil judul ini sebagai pemimpin karena kita semua nanti akan menjadi pemimpin. Ketika di rumah gitu ya, ketika dalam keluarga jelas bapak sebagai pemimpin, maka dia bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai bapak. Cukupkah menafkahi istrinya? Cukupkah membimbing anak-anaknya? Bahkan istrinya pun menjadi pemimpin di rumah, yang menentukan makanan hari ini, yang menentukan anak sekolah kemana. Pertama kali madrasah anak-anak kita adalah istri. Jadi seorang istri itu pemimpin di rumah. Kemudian tentunya kalau saudara di tempat kerja, pasti saudara punya anak buah, saudara pun pemimpin. Bahkan seorang supir adalah pemimpin dari penumpangnya. Dia yang memimpin, kita tidak boleh apa-apa, kita tidak boleh ikut mengatur. Sudah ada supir, kita ngatur, Papa nggak boleh ini, Papa awas, Papa itu nggak boleh. Karena apa? Karena kita sudah mempercayakan dia memegang setir, maka dialah dia yang menentukan. Kita juga harus jadi good follower. Kebalikan dari pemimpin adalah pengikut. Kalau saudara jadi anak buah dari seorang pemimpin, maka saudara harus berbuat juga sesuatu yang menyenangkan para pemimpin itu dan bisa menjawab apa kebutuhan pemimpin. Good follower bukan sesuatu yang tidak penting. Bukan hanya good leaders menjadi pemimpin yang baik, tapi good follower juga penting. Seorang follower yang bagus, dia akan tahu sebelum bosnya berkata, saya tahu nih, kalau biasanya ini setelah pergi dari lapangan, pulangnya dia minta laporan. Jadi pas datang sudah disiapkan, Pak, tadi ini Pak hasilnya. Sesudah rapat bersama dengan orang lain pihak ketiga, pasti Bapak minta minute of meeting-nya. Siapkan. Jadi ketika sampai di kantor langsung tahu. Tadi bicara apa saja tuh kita meeting. Oh ini Pak, poin 1, ini poin 2. Begitulah namanya good followers. Dia bisa mengerti kira-kira kebutuhan bos kita itu apa. Jangan sampai pergi sama bos, pergi sebuah rapat, pulangnya ditanya, kamu ngerti nggak tadi disebutkan? Tidak. Oh itu ngapain saya capek-capek bawa kamu, kalau kamu tidak ngerti kan gitu kira-kira. Jadi good follower itu penting. Termasuk bahwa itu melaporkan berbagai macam kekurangan, misalnya datang bos-bos, kemarin ternyata lampu di sini mati sehingga orang kerja di sini menjadi lalai dan seterusnya. Itu good follower menyampaikan kekurangan, bukan hanya kelebihan. Besok lusa ada kelebihan, bos. Ternyata produksi kita naik nih, ternyata ini progresnya begini. Nah, itu juga good follower. Jadi benar-benar seorang followers yang baik itu adalah bisa memenuhi kebutuhan daripada bos. Nah ini yang harus penting. Walaupun judulnya pemimpin, ternyata pemimpin itu kita semua pemimpin. Begitu. Di sini dikatakan yang buzzer Islamophobia itu di dalam WA group itu sangat menyakitkan, apalagi dalam hati mereka lebih kecil lagi karena memandang Muslim itu bagi mereka sesuatu yang menjijikan. Keberadaan pemimpin sebuah keharusan bagi air bagi kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa air. Manusia perlu air, pohon perlu air, jelas ikan perlu air, begitu. Semua perlu air. Sampai kalau NASA mau mencari planet, dicari planet yang berisi air. Maka kalau ada air, baru dimungkinkan ada kehidupan, begitu. Jadi
betapa pentingnya air bagi kehidupan itu sama dengan pentingnya keberadaan pemimpin. Kalau ada segerombolan muslim, satu harus jadi pemimpin, harus jadi imam. Tidak boleh semuanya menjadi sama, itu tidak bisa. Harus selalu kalau ada setiap perkumpulan harus ada pemimpin. Begitu. Nah, kemudian karena ada golongan yang berhadapan-hadapan, ada yang harus dia mengarahkan, keadilan itu akan tampak dengan adanya kekuasaan pemimpin yang adil. Kalau di antara saudara yang ada a priori, saya mau pemilu nggak mau milih, tidak ada satupun yang saya sukai, salah. Kita mengharapkan keadilan, kita mengharapkan kesejahteraan, tapi kita tidak memilih, itu sudah salah. Kita wajib memilih karena perlu seorang pemimpin, karena dengan ada seorang pemimpin barulah kita bisa meraih sebuah keadilan. Kualitas pemimpin harus di atas rata-rata dan harus menjadi batas atas. Batas atas itu bahasa matematika. Ada batas atas, bahasa bawah gitu ya. Batas atas itu kalau ada sekelompok di sini yang paling jago nyetir, maka dia harus jadi supir. Kalau ada McLaren di dalam sebuah bis yang masuk ke jalan yang sempit, sebelahnya ada jurang, tapi McLaren-nya duduk di belakang bis, itu salah. McLaren itu ahli nyetir, jago balap, maka wajib McLaren itu ke depan pegang itu setir, karena dia paling jago menyetir begitu. Kalau di sini ada sebuah masalah X dan ada satu orang yang paling hebat, dia wajib memimpin. Begitu di dalam Islam. Karena masalah itu berubah-ubah. Hari ini si A jadi pemimpin, ketika ngaji oh si A bagus pahroznya. Ketika menerangkan pakai si B karena si A si B gampang dia mencernanya. Tapi ketika berbicara masalah teknis, oh si C jago elektroniknya. Oh ketika masalahnya mobil, oh si D karena dia jago. Setiap orang akan jadi pemimpin, tapi dia memimpin pada saat dibutuhkan, ketika terjadi. Jadi oleh karena itu, di sini menjadi penting keberadaan pemimpin. Karena setiap orang itu pemimpin tadi. Kemudian pemimpin sebagai ujian ketika yang kita pilih pemimpin itu tidak cocok. Oh ternyata pemimpin kita bodoh ya. Oh ternyata pemimpin kita tuh tidak mengerti ya. Gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Zaman dahulu pun ada pemimpin itu seperti Fir'aun. Itu kan pemimpin besar. Sama Allah sengaja diturunkan. Karena besok lusa akan didatangkan Musa, Nabi Musa. Jadi kalaupun misalnya, ini bukan yang sebenarnya ya, jangan sampai kemudian dianggap saya menganggap begitu. Misalnya hari ini presiden kita, mohon maaf, jelek sekali, nggak apa-apa. Itu artinya ujian bagi kita. Seperti zaman dulu Fir'aun muncul sama Allah diciptakan. Nggak apa-apa, memang itu juga takdir Allah. Bukan berarti ketika pemilu, oh yang menang yang bukan saya pilih, ya itu kan tidak lebih baik daripada si B. Berarti Allah itu tidak sayang sama kita, salah. Allah itu sayang sama kita seperti sayangnya zaman dahulu ketika mengadakan Fir'aun agar manusianya diuji. Dan kemudian siapa yang akhirnya ketika Musa datang, siapa yang kemudian akhirnya menjadi mengikuti Musa, dan siapa yang tetap mengikuti Fir'aun. Begitulah kenyataannya. Begitu. Nah, sedangkan kalau sebelum dipilih, carilah yang terbaik. Carilah tadi yang maksimum. Seorang pemimpin itu harus batas atas. Dia harus orang yang bukan rata-rata, bukan di bawah masyarakat Indonesia, tapi harus lebih tinggi dari rata-rata masyarakat kita. Begitu pemimpin. Ketiga, nah itu pemimpin. Sedikit aja kata masalah pemimpin. Berlaku adil dalam perniagaan, bermuamalah. Tijaroh atau bermuamalah atau berniaga itu bukan hanya jual beli pakai uang. Saudara bekerja bertijaroh, saudara ngajar bertijaroh, saudara bekerja itu bertijaroh semua. Di dalam hadis ayat ke-29, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dengan cara batil itu sederhana aja, misalnya saya bagian keuangan, setiap mau menggaji saudara-saudara, saya bilang, saya potong 5.000 ya, uang administrasi, tenang, potong 5.000 setiap orang. Nah, itu artinya saudara memakan uang batil. Riba itu bukan hanya bunga riba. Pada saat saudara mendapatkan kenikmatan tanpa mengeluarkan keringat, itu adalah riba. Saudara duduk-duduk aja, tiba-tiba orang lewat, mana uangnya? Nah, itu riba.
Saudara tidak berusaha, tapi saudara menikmati. Itu riba. Janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil. Kecuali berupa perniagaan atau maksudnya nih, seharusnya sebuah perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi kalau saudara berdagang saja harusnya tuh ada ijab qabul. Saya kasih barangnya, saya terima uangnya. Halal, halal, salam. Harusnya begitu, harus ada ijab qabulnya. Makanya kalau waktu di Saudi Arabia, kalau kita lagi belanja, halal, halal, wah halal, halal begitu kan. Emang harus, nanya ini sudah halal, halal. Ada harganya 100, kita tawar. Biasanya istri kita tawar sampai 75 gitu ya. Wow, udah jadi 75. Saya keluarkan uang 100 nih, kembalian 25. Si penjualnya bilang halal, kita karena nggak tahu halal kita bilang. Mana 25 itu loh, kok tadi bilang halal. Halal itu artinya sudah mau terima, sudah. Udah itu udah 100 aja jadinya. Udah capek-capek nawar 75 tetap aja jadi 100 karena kita bilang halal. Gitu. Nah, jadi kecuali suka sama suka. Suka sama suka itu kalau atasan dan bawahan bagaimana? Saudara kerja, saudara digaji. Tapi saudara leha-leha saja. Atasan tidak ridho, tidak suka. Itu menjadi haram pada saudara. Jadi hati-hati. Saudara bekerja harus benar. Sebaliknya ini, saudara sudah bekerja, saudara dikasih gaji, tetapi kemudian harus mengerjakan sampai malam, sampai subuh, besoknya lagi dan seterusnya, tapi tidak dikasih lembur. Nah, itu pun menjadi tidak suka kepada bawahan. Itu suka tidak sukanya masuk. Jadi suka sama suka itu harus benar-benar harus ini. Harus penuh perasaan diri sendiri. Kalau saya melakukan itu, kira-kira dia suka enggak? Kalau tidak suka, hati-hati masuk ke paragraf yang ini. Perniagaan yang diperbolehkan itu harus suka sama suka. Jadi, janganlah kamu membunuh dirimu. Ini sebaliknya. Ini kias sebetulnya. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sudah jelas kamu itu didolimin misalnya. Tetap aja ya sudahlah. Kalau gitu sudah nasib saya, nggak boleh. Kita ini harus berjuang terhadap hak kita. Saya kerja untuk anak istri, dapat uang dan dimasuk di saku. Di tengah jalan ada copet atau ada galer, saudara harus mempertahankan bila perlu sampai mati. Mati pun saudara akan sahih. Mempertahankan harta kekayaan untuk anak istri di rumah yang haknya anak istri. Jangan kalian membunuh dirimu, artinya saudara jangan juga membiarkan diri ini terdolimi orang lain tanpa saudara kemudian mempertahankan diri. Itu jangan membunuh diri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, mari kita lihat poinnya. Perjanjian, perniagaan, pekerjaan harus suka sama suka. Tidak boleh ada pemaksaan. Jadi mohon kepada saudara-saudara yang baik di kantor jadi pemimpin atau jadi bawahan, suka sama suka harus diikhlaskan. Karena sering kemudian kita lupa. Kalau udah ikhlas ya, kamu dapat gaji segini, ikhlas kan. Tapi di belakang menggerutu, jadi ya, itu nggak boleh. Berarti saudara tidak suka. Sampaikan saja. Nanti kita diskusikan apa yang sebetulnya yang paling pas, supaya bos kita juga tidak memakan harta yang riba tadi. Karena saudara tidak suka begitu. Dituntut kejujuran dan keadilan. Jangan memanfaatkan posisi sehingga harga tidak wajar. Contohnya begitu. Saya punya barang di gudang. Nunggu dulu ketika harga naik baru saya keluarkan. Itu tidak boleh. Saya punya garam, nunggu dulu nanti harga garamnya naik baru saya keluarkan. Tidak boleh. Gitu ya. Tidak jujur kita. Dan tidak adil kepada pembeli. Dan harus terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada pula pemalsuan. Dilarang melanggar kepemilikan pribadi, sejengkal tanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Harus terbuka ini contohnya begini. Saya punya mobil, saya mau jual, bunyi mesinnya plak 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 plak. Kata bengkel, kasih aja oli yang kental. Dengan kasih oli yang kental kan bunyi plak plaknya hilang. Ketika dijual, harganya tinggi karena dianggap mesinnya bagus. Besok lusa ketika sudah mulai harus ganti oli, diganti dengan oli yang normal, baru terdengar bunyinya. Tapi kan sudah dibeli oleh orang lain. Nah, itu termasuk bagian tidak terbuka. Bahaya. Tidak boleh seperti itu. Dilarang berbuat aniaya, jangan memaksakan diri sendiri. Yang tadi itu, yang jangan membunuh dirimu sendiri itu berbuat aniaya. Jadi kalau suka sama suka itu begini. Saya kasih contoh di dalam rekaman itu adalah orang Tasik, karena orang tua saya orang Tasik.
Biasanya kalau jualan harganya 200.000 begitu. Datang ke ibu-ibu, ibu perlu apa? Perlu barang ini, harga 200.000. Oke, kata ibu. Jadi saya bayarnya berapa? Ibu 1.000 aja bayarnya, bayar setahunan. Setahunan tapi 1.000. Kan kata ibu, Bu, barang 200.000, saya suruh bayar cuma 1.000 selama 1 tahun. Berarti berapa harganya? 365. Tapi ibu suka malah. Nah itu suka sama suka di situ. Jadi suka sama suka sih tidak berarti harus murah. Mahal asal suka. Sama tukang kredit begitu untuk berantasin. Caranya. Sok aja 1.000 Bu, gitu ya. Tapi setahunan. Kenapa? Kata ibu, saya dapat arisan, saya lunasin ya bulan depan teh. Pasti orang tukang kredit mah enggak mau. Perjanjiannya udah setahun. Kenapa? Kan saya lunasin sebesar harga yang tersisa. Sisa saya tinggal 320, saya bayar deh. Enggak mau. Kenapa? Dia itu membentuk captive market. Kalau setiap ketemu ibu tiap pagi ngambil 1.000, mudah-mudahan besoknya perlu panci, besoknya perlu sapu, besoknya begitu. Captive market sudah untung punya captive market, ibu-ibunya senang, merasa dibantu, itu namanya suka sama suka. Suka sama suka itu tidak berarti susah. Tidak berarti susah. Percaya. Kejujuran dan keadilan juga jangan memanfaatkan posisi sehingga harga tidak wajar lagi, harus terbuka, kepemilikan pribadi dan sebagainya. Ini adalah yang ketiga, berlaku adil dalam perniagaan atau bermuamalah. Yang keempat, jangan lupakan sesama. Kalau ini saya tidak pakai hadis, saya tidak pakai Al-Quran, saya akan membacakan hikayat. Mudah-mudahan ini menarik, mudah-mudahan ada manfaat. Hikayatnya begini. Kaum Bani Israel satu kali mendatangi Musa. Wahai Musa, kami ingin mengundang Tuhan untuk menghadiri jamuan makan kami. Bicaralah kepada Tuhan supaya Dia berkenan menerima undangan kami. Begitu. Dengan marah Musa menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan tidak memerlukan makanan? Tetapi ketika Musa menaiki bukit Sinai, Tuhan berkata kepadanya, kenapa tidak engkau sampaikan kepadaku undangan itu? Kata Tuhan. Hamba-hambaku telah mengundang aku. Katakan kepada mereka, aku akan datang pada pesta mereka Jumat petang. Musa menyampaikan sabda Tuhan itu kepada umatnya. Berhari-hari mereka sibuk mempersiapkan pesta itu. Pada Jumat sore, seorang tua tiba-tiba dalam keadaan lelah dari perjalanan jauh datang. Saya lapar sekali, katanya kepada Musa. Berilah aku makanan. Musa berkata, sabarlah, Tuhan Rabbul Alamin akan datang. Ambillah ember ini dan bawalah air ke sini. Kamu harus memberikan bantuan. Orang tua itu membawa air dan sekali lagi meminta makanan. Tapi tak seorang pun memberikan makanan sebelum Tuhan datang. Karena acara belum dimulai. Hari makin larut dan akhirnya orang-orang mulai mengecam Musa yang dianggapnya telah memperdayakan mereka. Musa menaiki bukit Sinai dan berkata, Tuhanku, saya sudah dipermalukan di hadapan setiap orang karena engkau tidak datang seperti yang engkau janjikan. Tuhan menjawab, aku sudah datang. Aku telah menemui kamu langsung. Bahkan ketika aku bicara padamu bahwa aku lapar, kau menyuruh aku mengambil air. Sekali lagi aku minta dan sekali lagi engkau menyuruhku pergi. Baik kamu maupun umatmu, tidak ada yang menyambutku dengan penghormatan. Tuhanku, seorang tua memang pernah datang dan meminta makanan, tapi hanyalah manusia biasa. Aku bersama hambaku itu. Sekiranya kamu memuliakan dia, kamu memuliakan aku juga. Berkhidmat kepadanya berarti berkhidmat kepadaku. Seluruh langit terlalu kecil untuk meliputiku, tetapi hanya hati hambaku yang dapat meliputiku. Aku tidak makan dan minum, tetapi menghormati hambaku berarti menghormati aku. Melayani mereka berarti melayani aku. Makna dari hikayat tersebut adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki apapun dari manusia yang Dia ciptakannya. Kalau bisa menciptakan manusia, maka Dia bisa menciptakan makanan. Kecuali kita harus saling tolong-menolong, saling memuliakan, dan saling menghormati. Hikayat tersebut juga mengkiaskan bahwa penghormatan pada Tuhan yang berlebihan, sehingga merupakan manusia di sekeliling yang membutuhkan uluran tangan kita, adalah suatu kealpaan. Kita sholat, kita witir, kita tahajud, kita zikir, pulang pergi ke masjid, tetapi tetangga lupa diurus, tetapi anak yatim lupa diurus, tetapi sahabat kita yang berkekurangan lupa disapa kekurangannya, maka itu sudah salah. Jadi penghormatan pada Tuhan yang berlebihan pun adalah sebuah kealpaan. Dan lebih eksplisit lagi bahwa hablum minanas derajatnya tidak lebih rendah daripada hablum minallah, dari ibadah ritual lainnya. Malah dalam sebuah hadis dikatakan yang menempatkan bahwa membantu manusia jauh lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 1000 malam iktikaf di masjid. Siapa yang mengatakan iktikaf di masjid itu kurang pahalanya? Begitu besar, tetapi ketika membantu manusia lainnya jauh lebih Allah sukai daripada iktikaf di masjid sekalipun. Nah, maaf, Rasulullah pernah bersabda, detailnya begini: orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Sebaik-baik amal perbuatan adalah membuat orang muslim lainnya merasa gembira dan meringankan kesulitannya, atau membayarkan hutangnya, atau memberinya makan. Dijajarkan itu. Mulai dari merasa gembira sudah bagus, meringankan kesulitan lebih bagus lagi, membayarkan hutangnya itu hebat, sampai memberinya makan. Berjalan menemani saudara seiman dalam rangka menyelesaikan keperluannya lebih saya sukai daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Iktikaf di masjid selama sebulan kurang apa pahalanya? Tapi ternyata menemani teman menyelesaikan masalah itu ternyata lebih disukai. Barang siapa mampu menahan amarahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup auratnya. Barang siapa mampu menahan amarah yang mestinya dapat dia lampiaskan, maka Allah akan mengisi hatinya dengan keriduan di hari kiamat. Dan barang siapa berjalan bersama saudaranya seiman dalam sebuah keperluan sehingga keperluannya itu terpenuhi, maka Allah akan mengokohkan kakinya pada hari di mana semua kaki tergelincir. Sesungguhnya perbuatan yang jelek dapat merusak perbuatan seperti cuka yang merusaknya. Jadi dari hadis ini dapat digambarkan bahwa hablum minanas itu levelnya sangat tinggi. Jangan sampai saudara berlebihan di satu sisi, tetapi berkekurangan di sisi lain dalam hal ini hablum minanas. Nah, tawadu jangan sombong. Ini baru yang kelima. Tawadu itu adalah tidak takabur, tidak sombong. Jadi caranya apa? Jangan merendahkan orang lain dan sombong pada kemampuan diri sendiri. Jangan membeda-bedakan orang lain. Keatasan kita manggut-manggut, ke bawahan kita marah-marah, itu tak boleh. Harus sama. Contohnya, seorang atasan memberikan disposisi. Bisa saja disposisinya TL. Kan begitu biasa, tindak lanjuti maksudnya TL, udah TL. Wah, banyak disposisi. Jangan. Tuliskan, mohon maaf, apa yang harus dilakukan itu ditulis. Mohon maaf, hubungi Bapak Anu. Mohon maaf, kerjakan ini. Saya kan atasan, kenapa saya harus memohon maaf? Karena saya menganggap bawahan saya adalah juga manusia yang pantas kita hormati. Kata mohon maaf, walaupun kepada bawahan, tidak membuat saya menjadi turun harkat derajat sebagai atasan. Tidak. Kata memohon itu adalah polite yang bisa membuat justru orang itu menjadi segan pada kita. Begitu. Tawadu jangan sombong itu. Di sini dikatakan di dalam Ali Imran penjelasan tentang orang bertakwa di ayat 133 itu bercerita tentang takwa. Dijawab apa itu takwa? Alladzina yunfikuna, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi kalau punya uang 1000
kemudian kita tidak mau jadi berinfak. Salah. Infakkan 200 kan begitu. Kalau orang yang punya 10.000, infakkan 2.000. Kalau orang punya 1 juta, infakkan 100.000 begitu. Sesuai dengan levelnya saja. Jadi bukan berarti yang berinfak itu orang yang kaya. Kita pun boleh berinfak semampu kita. Begitu. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, ini yang paling benar. Ketika saudara tahu saudara itu dizolimi orang, apalagi sampai tahu siapa yang menzoliminya, bisakah kita menahan diri untuk tidak membalas? Bisakah kita memaafkan dia dengan sepenuh hati? Kalau itu bisa, maka saudara lewat dengan ujian di dalam Ali Imran 134 ini. Maka termasuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan hanya orang yang kemudian mengerjakan seluruh kegiatan ibadah waktunya, tapi justru ketika dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan kemurkaan atau bisa memaafkan orang lain, itu adalah yang paling utama disebut orang bertakwa. Kalau mencapai orang-orang yang berbuat kebaikan, begitu. Ini adalah tentang tawadu, jangan sombong itu. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang suka keindahan dan saya telah diberi oleh Allah keindahan itu seperti yang kau saksikan." Misalnya ini orang kaya gitu ya. Sampai-sampai saya tidak suka kalau ada orang yang melebihi saya, meskipun hanya berupa sandal jepit. Apakah ini termasuk sifat sombong? Rasulullah menjawab, tidak. Sesungguhnya yang dimaksud sifat sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bahasa sehari-harinya gimana? Ketika ada orang punya sesuatu, dia mengatakan ini, dia makan begitu karena bapaknya. Nah itu dah sombong. Dia mah itu kan karena begini. Nah, artinya tidak menerima bahwa orang itu melakukan sesuatu. Itu sombong. Wah, dia itu kok cantik sekali. Cantik bagaimana? Itu sombong. Tapi ketika saudara menulis kurikulum vitae, itu tidak sombong. Saudara menuliskan saya pernah ini, bila perlu dituliskan saya mampu ini, saya bisa mengerjakan ini, bukan sombong. Itu adalah untuk menunjukkan kepada orang lain itu butuh ini enggak. Apa yang kita katakan belum tentu orang butuh. Ketika pas butuh diambil. Jadi kurikulum vitae itu boleh sebagus-bagusnya, tetapi menolak kebenaran yang ada pada orang lain justru itu yang sombong. Gitu bahasanya. Yang nomor 6, kedua terakhir, hormati orang tua. Mengapa ini penting? Tadi di muka 5 saya sudah sampaikan ya. Tuhanmu, karena waktunya sudah singkat ya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uffin, dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi hanya mengatakan saja tidak boleh. Padahal rasa-rasanya kita sering membentak orang tua kan? Hati-hati. Ini Al-Isra ayat ke-23. Berbuat baik kepada ibu dan bapak itu adalah sebuah keharusan yang ditulis di dalam Al-Quran. Al-Isra. Mari kita lihat dalam sebuah hikayat. Nah ini hikayat ini mungkin berlaku bukan hanya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk anak-anak juga. Suatu ketika ada seorang kakek yang harus tinggal dengan anaknya. Selain itu tinggal pula menantu dan anak mereka yang berusia 6 tahun. Tangan orang tua ini begitu rapuh dan sering bergerak, tak menentu. Penglihatannya buram dan cara berjalannya pun rindu. Keluarga ini biasa makan bersama di ruang makan. Namun sang orang tua yang pikun ini sering mengacaukan segalanya. Orang tua ini, tangannya yang bergetar dan matanya yang rapuh membuatnya susah untuk menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh ke bawah. Saat si kakek meraih gelas, segera saja susu itu tumpah membasahi tangan. Anak dan menantunya pun menjadi gusar. Mereka merasa direpotkan dengan semua ini. Kita harus lakukan sesuatu, ujar sang suami. Aku sudah bosan membereskan semuanya untuk Pak tua ini. Lalu
Kedua suami istri ini pun membuatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di sana sang kakek akan duduk untuk makan sendirian saat semuanya menyantap makan. Karena sering memecahkan piring, keduanya juga memberikan mangkuk dari kayu supaya tidak pecah untuk si kakek. Sering saat keluarga itu sibuk dengan makan malam mereka, terdengar isak sedih dari sudut ruangan. Ada air mata yang tampak mengalir dari gurat keriput si kakek tadi. Namun kata yang keluar dari suami istri ini selalu omelan agar ia tidak menjatuhkan makanan lain. Anak mereka yang berusia 6 tahun memandangi semua itu dalam diam. Suatu malam sebelum tidur, sang ayah memperhatikan anaknya yang sedang memainkan mainan kayu. Dengan lembut ditanyalah anak itu, "Kamu sedang membuat apa?" Anaknya menjawab, "Aku sedang membuat meja kayu buat ayah dan ibu untuk makan saat aku besar nanti. Nanti akan kuletakkan di sudut itu dekat dengan tempat kakek biasa makan." Karena seorang anak hanya mengkopi dari apa yang dia lihat. Anak itu tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Jawaban itu membuat kedua orang tuanya begitu sedih dan terpukul. Mereka tidak mampu berkata-kata lagi. Lalu air mata pun mulai bergulir dari kedua pipi mereka. Walau tidak ada kata-kata yang terucap, kedua orang tua ini mengerti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam perilaku mereka terhadap orang tua mereka. Malam itu mereka menuntun tangan si kakek untuk kembali makan bersama di meja makan. Tidak ada lagi omelan yang keluar saat ada piring yang jatuh, makanan yang tumpah atau taplak yang ternoda. Kini mereka bisa makan bersama lagi di meja utama. Jadi poinnya adalah ketika orang tua itu ada, hormati dan dengarkan apa maunya. Tapi orang tua saya bertanya berulang-ulang. Tadi bertanya lagi. Hal yang sama. Namanya juga orang tua kan sudah itu. Bayangkan ketika kalian itu kecil, bertanya berapa kali kepada ibu dan bapak. Oh, juga orang tua tidak merasa berat. Sekarang orang tua bertanya pada kita berulang-ulang karena pikun. Jawab saja. Kalau sudah capek menjawabnya, jawab seadanya aja. Tuh juga namanya orang pikun, tidak akan juga mempermasalahkan jawaban kita. Jawab aja. Kan begitu. Tapi saudara-saudara akan menangis tersentuh-sentuh, tersujud-sujud saat saudara hebat, saat saudara terangkat di masyarakat, saat saudara jadi pejabat, saat saudara menjadi pengusaha, ingin menunjukkan kepada orang tua. Kepada siapa ketika orang tua itu sudah meninggal? Nangis, percaya. Ketika orang tua sudah tidak ada, kepada siapa saya tunjukkan kehebatan saya ini? Nangis. Untuk orang tua masih ada, urusi, hormati, jangan sampai dia tersinggung dengan mengatakan apapun keinginannya itu. Penutup, tinggal 2 menit. Renungan mudik ini penting. Bahasanya tuh begini. Jangan hanya mengirimkan karangan bunga bagi mereka yang sedang berduka cita. Sering kan kita lihat ada orang meninggal terus bunga berjajar sampai jalan penuh. Jangan hanya mengirimkan karangan bunga bagi mereka yang sedang berduka cita. Jangan pula hanya menitipkan doa semoga cepat pulih pada mereka yang berbaring derita. Banyak kan di WA group, semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh. Oh, berjajar. Lebih parah lagi di WA group ada anggota grup meninggal. Si Anu meninggal, langsung innalillahi berjajar. Nah, orangnya sudah meninggal, mengucapkan pada siapa? Ngapain coba? Yang benar itu Allahumma billahu warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak perlu ditulis di WA group. Hanya memenuhi aja, hanya mau menunjukkan pada teman lain, lihat saya care. No, bukan itu. Jangan, tidak ada artinya. Tetapi datanglah kalau ada yang meninggal tadi, datanglah kepada keluarganya. Kalau punya, kasih amplopnya, itu jauh lebih baik. Jenguklah kalau dia sakit, datangi ke rumah sakit. Tanya, mungkin ada masalah dengan BPJS-nya, sehingga harus pindah kamar, sehingga dia harus nambah
Titiplah 100, 200, 300 setiap orang dan ketutup juga. Itu baru benar. Jangan menunggu WA grup deh. Kebiasaan gitu. Ya, tunjukkan kehadiran kita. Biarkan sentuhan tangan kita memupus kesedihan ketika kita datang pada orang sakit, ketika datang ke keluarga yang sedang bermasalah. Kedatangan kita itu memupus, tangan kita mengelus tangannya saja, itu sudah menyembuhkan. Kehadiran kita adalah obat ampuh yang tak bisa dibeli dari dokter manapun. Jangan hanya mengirimkan bingkisan yang sedang bersuka cita. Jangan pula hanya menitipkan semoga berbahagia pada mereka yang mendapatkan kebahagiaan, sampai berjajar kalau ada orang nikah itu bunga. Tapi datangilah. Dan kalau yang sedang sakit, tengoklah. Tunjukkan kehadiran kita. Biarkan cahaya wajah kita menjadi penyuluh kegembiraan. Reman wajah kita yang turut berbahagia itu terasa oleh yang kita datangi. Kehadiran adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada siapapun. Itulah mengapa dunia tidak pernah selebar dan kelor, karena kehadiran teman baik, sahabat selalu dinantikan. Dari cerita tadi yang barusan saya sampaikan, maka yang dimaksud mudik pulang kepada orang tua dan pabilik itu menjadi penting. Bersilaturahmi, memberkahi mereka itu menjadi penting. Zaman dahulu ada namanya kartu lebaran kan. Zaman sekarang lebih parah lagi, cukup pakai WA group, itu pun di copy paste pula. Bukan orang lain. Kadang-kadang lupa juga mengganti namanya pengirim. Lebih parah lagi. Tidak diperiksa pula kalau yang ada tulisan Arabnya salah atau benar. Karena kita tidak mengerti pula, itu sudah kacau. Jadi udah deh, tidak perlu temui saja begitu ya. Walaupun harus bersulit-sulit kalau saudara harus mudik, ketika saudara mudik tadi, walaupun harus bersulit-sulit mengumpulkan bekal, untuk mudik kan harus ada bekal. Mengeluarkan tenaga, berkeringat dalam perjalanan, bahkan memaksakan walaupun badan kurang sehat dan sering muntah di perjalanan sekalipun, karena sebetulnya mereka sangat menantikan kita. Ayo mudik, judulnya. Sebuah budaya lokal yang tidak ada di tempat lain, termasuk tidak ada contohnya dari Rasul. Sebuah budaya lokal yang dilakukan hanya setahun sekali, mumpung kita masih hidup. Itu aja bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah bagus sekali Pak Ustaz. Aduh, ini benar-benar apa namanya? Tadi juga kita lihat ya dari beberapa ayat itu